Yang terhormat Ketua Prodi MSI, yang terhormat Teman SI, yang terhormat Ketua HMJ Gizi UIN Wali Songo, Kak Firda Ainun Nabila, serta teman-teman peserta workshop pelatihan esai yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpah kita dapat berkumpul dan workshop pelatihan esai yang bertemakan sukses mengembangkan kreativitas dan berkarya dalam penulisan esai dalam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Eli Putri selaku MC untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua pembacaan doa, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang keempat sambutan-sambutan, acara yang kelima penyampaian materi yang dilanjutkan dengan sesi diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar serta mendapat ridho Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang saya hormati Ibu Ketua Prodi Gizi, Ibu tercinta kita, Ibu Dina Sugianti. Yang saya banggakan, yang saya sayangi Ketua HMJ Gizi, pengurus dan panitia kegiatan workshop ini, dan Ketua Pelaksana, pengurus dan panitia untuk penyelenggaraan workshop pelatihan esai ini. Baik, kali ini saya akan membahas tentang teknik penulisan esai. Jadi esai sendiri itu mungkin sudah tidak terdengar asing ya bagi kalian, karena mungkin di beberapa mata kuliah kalian sudah diminta oleh dosen-dosen kalian untuk menulis sebuah esai atau entah itu paper atau makalah atau artikel. Nah, ini kita akan membahas tentang esai. Kurang lebih sama, pada intinya kurang lebih sama, cuman ada karakteristik sendiri yang dimana dia membedakan apakah itu esai, apakah itu laporan, apakah itu skripsi, dan lain sebagainya gitu. Baik. Nah, ini kita akan masuk ke materi. Sudah berubah belum slide-nya? Sudah, Ibu. Oke, sudah ya. Nah, ini esai. Jadi esai ini adalah salah satu karya tulis ilmiah. Meskipun masih banyak karya tulis ilmiah lain, tapi esai ini juga termasuk. Esai ini berasal dari bahasa Prancis yang berarti mencoba atau berusaha. Jadi esai ini memang kelihatannya tampak sulit, tapi kalau kita sering berlatih, sering mencoba, nah itu akan terbiasa. Kita akan bisa membuat esai yang baik dan benar. Gitu. Untuk menurut KBBI sendiri, esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Nah ya, kalau saya sebenarnya kalau menurut KBBI, yang penulisan yang baku adalah ESAI gitu, esai gitu. Cuman saya ikuti dari pemateri dan juga itu disadur dari bahasa aja saya dengan tema tema workshop kalian. Tapi kalau nanti ada kalimat baku, kata baku, nah itu pakainya ESAI gitu ya. Nah, ini kalau menurut ilmu jurnalistik sendiri, esai adalah tulisan yang memuat pendapat seseorang tentang suatu persoalan yang ditinjau secara subjektif. Jadi misalnya kamu punya sesuatu, kamu punya ide yang ingin kamu tuangkan secara tertulis. Nah, itu bisa kamu tuangkan melalui esai ini. Gitu. Esai merupakan karangan atau bentuk tulisan lebih dari satu paragraf. Jadi esai ini biasanya terdiri dari 5 paragraf atau lebih gitu. Esai menyampaikan kejadian yang terjadi di masyarakat atau lingkungan berupa fakta atau pengalaman. Yang lebih baik esainya akan lebih berisi esainya jika kita didukung dengan data gitu. Esai juga berisi pendapat atau pandangan penulis tentang hal yang dibicarakan sehingga bersifat argumentasi dan subjektif. Itu menurut Wijayanti DKK tahun 2012. Yang didukung oleh fakta dan teori,
yang berupa hasil pemikiran, gagasan peristiwa, gejala, dan juga pendapat. Kalau kalian punya pendapat, silakan kalian tuang dalam bentuk esai. It's okay gitu. Esai disusun secara sistematis, jadi memang di sini ada sistematika penulisan, jadi tidak sembarang, jadi ada alurnya, ada sistematikanya. Nah, itu setiap langkah direncanakan secara terkendali, konseptual, dan prosedural. Ini ada juga yang mengatakan bahwa esai adalah tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang suatu subjek tertentu yang dicoba untuk dinilainya, yang coba untuk dituangkannya, itu menurut Dahlman tahun 2011. Kenapa sih harus esai? Nah, ini karena esai ini biasanya ditulis atau ditujukan untuk menyampaikan argumen, menyampaikan pendapat kita gitu. Nah, ini ditulis secara singkat, biasanya ditulis dalam tidak panjang-panjang, tidak berlembar-lembar, bisa hanya 5 paragraf, mungkin hanya sampai minimal biasanya 5 paragraf gitu. Jadi memang ini bisa ditulis dengan secara singkat gitu, dan tidak melalui pengesahan. Jadi beda dengan suatu penelitian atau karya tulis ilmiah lain yang dimana nanti misalnya kamu akan menghadapi skripsi, itu kan butuh pengesahan, butuh ini itu tanda tangan dan sebagainya. Nah, itu beda dengan esai. Kalau esai kita bicaranya singkat dan tidak melalui tahap pengesahan, tidak ada pengesahan dari siapapun, karena kalian ini adalah pendapat kalian sendiri, argumen kalian sendiri gitu. Nah, ini karena esai ini tulisan jadi bermanfaat, ide mudah tersalurkan karena kan kalian menuangkannya secara tertulis dan tidak menghabiskan waktu. Misalnya kamu punya ide, punya gagasan, 1 hari jadi gitu. Beda dengan kamu nanti skripsi atau membuat karya tulis ilmiah lain itu atau jurnal, itu bisa kalian sulit untuk meneliti sesuatu gitu. Beda dengan esai. Jadi esai kalau misalnya kalian niat 1 hari bisa jadi. Nah, ini outline yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu kita akan belajar tentang dasar-dasar pembuatan esai. Nah, ini diharapkan mahasiswa atau kalian dapat memahami dasar pembuatan esai. Lalu outline yang kedua ada pembuatan esai yang baik dan benar. Nah, ini sehingga kalian dapat membuat esai yang baik dan benar. Lalu ada perbedaan karya tulis esai dengan yang lain. Jadi kalian nanti bisa membedakan mana sih yang disebut esai dan mana sih yang disebut dengan laporan atau jurnal atau skripsi, tesis, dan sebagainya. Lalu ada manfaat penulisan. Ini diharapkan kalian membuat esai itu ada manfaatnya sehingga dapat memberikan manfaat dalam penulisan esai. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana sih cara memberikan judul yang menarik dalam pembuatan esai gitu. Nah, ini ada dasar-dasar pembuatan esai. Membuat sebuah esai yang berkualitas diperlukan kemampuan dasar menulis dan latihan yang terus-menerus. Tidak bisa kita sekali bikin jadi. Nah, kita harus berlatih secara terus-menerus, akhirnya kita bisa membuat esai yang baik dan benar, yang menarik perhatian dan menarik minat pembaca gitu. Nah, ini kita akan belajar tentang struktur esai dan langkah-langkah membuat esai. Nih, struktur esai diawali dengan pendahuluan. Seperti pada umumnya, kayak makalah, laporan, dan sebagainya, pasti ada pendahuluan, atau biasanya disebut awalan esai. Ini biasanya untuk memberikan pernyataan umum tentang topik yang akan dibahas. Misalnya, entah itu kamu mau membahas tentang pandemi yang sekarang-sekarang ini lagi banyak dibicarakan oleh orang-orang, atau mungkin kamu mau membahas tentang hal yang sudah pernah terjadi di masa lampau, entah itu membuang sampah, atau mungkin kamu bicara tentang politik di Indonesia dan sebagainya. Itu bisa kita ambil pernyataan umumnya, dimasukkan ke dalam pendahuluan. Lalu masuk ke pembahasan atau isi. Ini biasanya disebut dengan badan atau batang esai.
Nah, ini menjelaskan tema atau topik esai secara detail dan terperinci. Jadi apa sih yang sudah kamu kemukakan di awal di pendahuluan bisa kamu lanjutkan bisa kamu jabarkan di dalam isi gitu. Jadi kamu lebih perluas lagi, lebih perjelas lagi untuk materi kamu atau pernyataan atau topik kamu gitu. Lalu ada di bagian penutup. Penutup ini adalah akhirat esai. Nah, biasanya penutup ini berisi tentang kesimpulan. Ini merangkum hal-hal penting yang sudah diulas, yang sudah pembahasan gitu. Jadi kamu merangkum semuanya menjadi satu paragraf atau 2 paragraf. Saya rasa untuk penutup ini 1 paragraf cukup. Nah, itu isinya harus singkat, padat, dan tidak melebar kemana-mana. Karena kan isinya kesimpulan, dia hanya merangkum hal-hal yang penting saja. Untuk sistematika penulisan nih biasanya di awal itu ada latar belakang informasi, ada pernyataan umum, ada tesis, dan juga pengenalan subtopik isi. Jadi tesis ini bukan berupa penulisan untuk program pasca sarjana ya. Biasanya kan kalau tujuan gitu. Nah, itu di awal biasanya ada latar belakang dan tujuan. Seperti biasanya sih latar belakang cukup gitu. Terus isinya itu menutup argumen-argumen subtopik. Ini biasanya didukung dengan fakta atau data yang menyajikan seluruh informasi atas subjek. Jadi menjelaskan apa yang sudah kamu kemukakan di awal gitu subtopiknya. Lalu untuk penutupnya ini ada simpulan atau final comment. Seperti tadi cukup 1 paragraf, tidak usah panjang-panjang, singkat, padat, dan jelas. Itu ada di bagian kesimpulan gitu, penutup. Lanjut lagi, nah ini ada struktur esai. Pada dasarnya sebuah esai terbagi dalam 5 paragraf. Paragraf pertama ini memperkenalkan topik yang akan dikemukakan, berikut tesisnya, berikut gagasannya, berikut argumennya gitu. Untuk paragraf kedua sampai keempat itu berupa kalimat pendukung argumen atau pendapat pendukung tesis, dan argumen-argumennya ditulis sebagai analisa dengan melihat relevansi dan relasinya dengan masing-masing subtopik. Jadi kalian perkuat dengan fakta yang ada, perkuat dengan data yang ada gitu. Nah, itu kamu bisa bahas di paragraf kedua sampai keempat. Nah, ini untuk paragraf kelima atau terakhir, tulis kembali tesis dan subtopik yang telah dibahas dalam paragraf kedua sampai ke 5 atau keempat ini untuk menjadi sebuah sintesis untuk meyakinkan pembaca. Ini biasanya ada di paragraf terakhir gitu. Tapi untuk 5 paragraf ini itu tidak selalu menjadi patokan, tergantung tulisan kamu, tergantung seberapa panjang tulisan kamu gitu. Bisa lebih dari 5 paragraf silahkan. Kalian mau bikin 7 atau 10 paragraf silahkan. Jadi tergantung kamu membuat berapa panjang esai kamu gitu, atau seberapa luas apa yang ingin kamu tuangkan dalam tulisan kamu gitu. Jadi langkah-langkah membuat esai itu ada menentukan tema. Kalian harus tahu temanya dulu, lalu buat kerangkanya. Buat kerangka esai bisa misalnya kamu tulis pakai angka Romawi. Oh, ini yang pertama seperti ini, kamu bikin kerangkanya. Romawi kedua kamu mau bahas ini, Romawi ketiga kamu bahas ini gitu. Jadi kamu bikin kerangkanya dulu, lalu lakukan pengamatan, lalu tulis esai kamu, tulis apa yang ingin kamu tuangkan, terus menulis simpulan esai, lalu baca ulang. Kalau sudah jadi kamu harus baca ulang, barangkali ada kalimat yang tidak nyambung atau mungkin kata bahasa yang kurang tepat atau ada typo gitu. Lalu tuliskan, jangan lupa tuliskan referensi, barangkali kamu mendapatkan referensi dari sumber lain gitu. Lalu untuk langkah penulisan, ini menentukan pendapat atau opini tertentu yang merupakan jawaban atas peristiwa atau fenomena yang ada di sekitar kita. Jadi tentukan pendapat atau opininya. Misalnya kamu membahas tentang COVID, atau membuang sampah, atau tentang politik, atau pendidikan, atau mungkin biaya UKM yang tinggi mungkin ya kan. Kalau mahasiswa itu kan banyak sekali gejolak-gejolaknya. Lalu yang kedua, tuliskan latar belakang permasalahan
atau peristiwa yang memunculkan opini kita. Lalu pilih data yang akan mempertegas opini tersebut. Lalu pilih model penulisan, bisa secara deskripsi, analogi, atau yang lain. Lalu tulis apa yang ingin kamu tuangkan. Lalu serahkan kepada ahli pembaca atau penulis untuk merevisinya jika kamu ingin diterbitkan di dalam suatu suatu media gitu, ke media entah itu koran atau apapun gitu. Terus yang ketujuh adalah semangat dan niat itu. Karena kalau misalnya kita nggak semangat, akhirnya sudah berhenti gitu aja. Makanya kita harus semangat. Kalau ingin tulis saja. Gitu. Apa yang ada di pikiran kamu, tuangkan dulu. Semuanya tuangkan dulu. Baru nanti kamu atur tata bahasanya, atur kalimatnya, seperti itu. Untuk pembuatan esai yang baik dan benar, ini tadi juga ini sama. Tentukan tema, buat kerangka esai, lakukan pengamatan, lalu tulis esainya, tulis simpulan esai, dan baca ulang dan tuliskan referensi. Ini kerangka esai. Nah, ada pengantarnya. Ini dalam suatu paragrafnya ada orientasi pembaca, lalu ada identifikasi fokus atau tujuan pembahasan. Lalu untuk kerangka batang tubuhnya atau di pembahasan isinya, itu ada kalimat topik pertama, ada kalimat topik kedua, kalimat topik ketiga, dan kok selanjutnya. Jadi ada setiap paragraf itu usahakan ada kalimat topik intinya, gitu. Kalian kan mungkin dulu sudah pernah belajar ya, ada induksi, deduksi, gitu-gitu. Nah, paling tidak setiap paragraf itu harus ada kalimat topiknya, gitu. Lalu simpulan, ini akhiri tanpa prasangka. Dan nyatakan argumen yang tidak menyesatkan. Jadi untuk di kesimpulan ini usahakan jangan ada pertanyaan-pertanyaan lain gitu. Meskipun simpulan ini tidak berarti kamu harus menyelesaikan masalah atau memberikan solusi. It's okay kalau kamu nggak punya solusi, orang kamu cuman menulis esai kamu, menulis pendapat kamu gitu. Nggak masalah kalau kamu belum punya solusi terhadap apa yang sudah kamu tulis gitu. Sumber ide. Nah, ini pengamatan di sini kamu harus bisa mengenali panca indera kamu. Kamu punya 5 indera, bisa mendengar, bisa melihat, bisa mencium, bisa mengecap, dan juga bisa menyentuh. Nah, dari kelima indera ini paling tidak kamu bisa mendapatkan satu sumber ide aja gitu. Jadi entah itu kamu mendengar berita atau mendengar kabar sesuatu, lalu kamu melihat sendiri, lalu ada mencium atau kamu misalnya aroma tidak sedap karena efek limbah misalnya. Lalu kita bisa mengecap atau tesnya dan juga lewat sentuhan. Jadi kamu bisa merasakan misalnya, oh ini kasarnya permukaan apa gitu, produk apa gitu, terserah. Gitu. Jadi untuk melakukan pengamatan kamu kalau nggak punya ide, tapi saya yakin kamu pasti punya ide, cuman kurang semangat aja gitu. Nah itu kita harus lebih bisa bersemangat lagi untuk menulis. Nah ini kalau kamu nggak punya ide atau mungkin kamu lagi mencari ide, nah ini kamu bisa ambil dari banyaknya masalah di berbagai sektor. Misalnya tentang banyaknya kasus PHK atau banyaknya kasus karyawan yang diputus kerjanya karena masalah pandemi ini. Nah itu kan ada banyak masalah gitu, nggak cuma di lingkungan kamu, tapi di luar pun masalahnya sama gitu. Cari data masalah, cari datanya, barangkali ada, entah itu kalian bisa temukan di web atau di suatu instansi tertentu, itu kamu bisa cari datanya. Cari ide untuk pemecahan masalah. Biasanya kamu kan punya bayangan, punya rancangan. Oh, kalau masalahnya ini kira-kira solusinya ini. Nah, ide kamu itu silahkan kamu tuang. It's okay, nggak masalah. Kalaupun memang tidak bisa memecahkan masalah juga nggak apa-apa. Namanya juga ide pendapat gitu. Lalu tulis dan revisi. Lalu kamu tulis, tuang, dan kalau mau baca ulang lagi, barangkali masih ada salah, kamu silakan revisi. Gitu. Perbedaan karya tulis esai dengan yang lain, dan ini
esai itu cukup ringkas dan tidak terlalu rinci seperti karya tulis ilmiah yang lain dalam hal kepenulisan dan juga format isi. Kalau misalnya untuk yang lain ada latar belakang, tujuan, rumusan masalah dan sebagainya, esai itu tidak ada seperti itu. Jadi hanya langsung dalam berupa paragraf gitu. Misalnya 1 lembar pun nggak masalah, itu bisa jadi esai gitu. Beda dengan penulisan karya tulis ilmiah yang lain yang membutuhkan waktu banyak dan juga berlembar-lembar. Gitu. Jumlah halaman esai lebih sedikit dan jumlah halaman karya tulis ilmiah lain jauh lebih banyak. Nah itu. Jadi memang esai ini karena dia ringkas, makanya dia halamannya cuma sedikit. 1 halaman cukup. Kalau misalnya kamu ingin menambah lagi silahkan gitu. Karena panjang pendeknya tulisan tergantung kamu sendiri yang membuat gitu. Tergantung kamu yang menuangkannya seperti apa. Ini ciri-ciri esai. Ini berbentuk prosa. Prosa di sini bukan berarti puisi atau prosa sajak rima gitu, bukan. Tapi prosa di sini adalah berbentuk paparan atau berbentuk pemaparan gitu. Bersifat argumentatif, ini secara subjektif. Singkat, seperti tadi saya bilang singkat untuk esai ini tidak bertele-tele tapi cukup padat gitu. Memberikan kesan sesaat, tidak menyajikan pemecahan masalah. Kalau kamu tidak punya solusi, kamu tidak punya pemecahan masalah, nggak masalah gitu. Yang penting kamu tuang argumen kamu gitu. Lalu proporsi bagian karangan tidak dipersoalkan dan bahasa yang digunakan ragam jurnalistik atau ragam sastra. Jadi tidak ini yang ini juga bisa menjadi ciri khas penulis atau ciri khas kamu kalau misalnya kamu punya gaya tulis sendiri gitu. Lalu ada karakteristik esai, singkat, ringkas, memiliki gaya pembeda. Nah, biasanya antara penulis satu dengan penulis yang lain itu memiliki ciri-ciri yang berbeda, gitu. Entah itu dari segi kalimatnya, atau dari segi temanya, judulnya, dan sebagainya. Gitu. Jadi kita punya ciri-ciri personal. Nah, itu memiliki ciri khas personal. Jadi memiliki ciri-ciri penulis antara yang satu dengan yang lain. Tidak memiliki sistematika yang kaku, jadi tidak harus latar belakang, tujuan, isi pembahasan, tinjauan pustaka, itu semuanya hilang kalau di esai. Lalu berisi hal-hal khusus, ini tidak utuh. Jadi memang kalau misalnya kita mengambil satu topik, kita akan membahas suatu topik itu aja. Jadi misalnya kita tentang pendidikan, ya sudah kita ambil pendidikan, tidak melebar kemana-mana. Gitu. Ini ada jenis-jenis esai, ini banyak sekali. Ada ekspositori, ada persuasi, ada esai informal, esai tinjauan, esai riset, esai literatur, esai argumentasi, esai sebab akibat, dan esai perbandingan. Nah, ini ada esai itu nggak cuma satu, jadi ada banyak sekali esai, ada jenis-jenisnya. Nah, terserah nanti kalau misalnya kamu ada suatu tugas, kamu bisa misalnya dikasih pilihan mau jenisnya jenis apa, entah itu persuasi atau riset dan sebagainya gitu. Nah, untuk langkah terakhir, baca ulang tulisan esai tersebut. Lakukan revisi isi bila diperlukan. Nah, itu biasanya barangkali ada bahasa atau kata atau diksi yang masih kurang tepat. Dan revisi kalimat, misalnya ada kalimat yang rancu atau tidak nyambung antara kalimat yang satu dengan yang lainnya. Lalu untuk paragrafnya harus ada kohesi, koherensi, dan unity. Jadi saling berkaitan. Jangan kita bahas apa, yang paragraf kalimat selanjutnya bahas apa. Jadi nanti tidak seimbang. Gitu. Lalu yang terakhir ada ejaan dan tanda baca, itu penting. Jadi kok tanda koma, titik itu harus jelas, harus tahu posisinya. Gitu. Nah, ini ada kirim ke media, ini opsional. Entah itu kamu bisa kirim ke majalah atau kirim ke blog mungkin. Teman-teman yang punya blog sendiri silahkan. Gitu. Nah, ini sifatnya opsional. Atau memang kamu membuat esai itu hanya untuk mengerjakan suatu tugas dari dosen. Itu terserah. Jadi kalau misalnya kamu merasa tulisan kamu bagus, why not kamu kirim ke media atau kamu ikutkan lomba juga nggak masalah gitu.
yuk menulis, mau kapan lagi gitu. Nah, dengan menulis kita tidak akan tenggelam oleh zaman dan meninggal tanpa nama. Jadi kalau kamu menulis, at least kamu akan dikenal banyak orang, kamu akan dikenal dan kamu akan tahu, oh ini yang pernah menulis ini nih, ini menulis ini gitu. Jadi kamu akan sudah punya label sendiri bahwa kamu adalah seorang penulis gitu. Makanya yuk menulis gitu. Kapan lagi kalau tidak dari sekarang. Lanjut, kita akan membahas tentang manfaat penulisan. Manfaat penulisan esai sendiri ini bisa berbagi dan membuka pengalaman, ide, dan opini kepada orang lain. Jadi kamu kan punya menuangkannya dalam kertas, jadi beda kalau kamu mengemukakan pendapat tapi hanya di awang-awang aja, di angan-angan aja. Nah, alangkah baiknya jika kamu tuang ke dalam sebuah tulisan, nah kamu berikan kepada orang lain gitu. Jadi supaya orang lain, oh pendapat kamu seperti ini nih, oh jadi pengalamannya seperti ini. Jadi berbagi pengalaman it's okay gitu. Kalau misalnya kamu punya pengalaman yang sekiranya bisa menggugah semangat kepada pembaca, nggak masalah gitu. Lalu mengembangkan gagasan-gagasan baru dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya kamu punya gagasan tentang vaksin misalnya, entah itu bedanya vaksin Sinovac atau vaksin AstraZeneca ya. Itu AstraZeneca punya ada yang menderita setelah menggunakan vaksin ini, penerima vaksin merasakan pusing, tapi ya pusing biasa, entah itu apanya, itu gejalanya beda-beda. Kalian atau keluarga kalian sudah punya vaksin pun, sudah menerima vaksin pun biasanya gejalanya beda-beda. Entah itu ada yang biasa aja, ada yang nggak berasa apa-apa, ada yang cuma demam sebentar, atau mungkin pusing, atau mungkin kemeng, pegel, dan sebagainya. Itu kamu bisa kembangkan gagasan-gagasan tersebut gitu, misalnya tentang vaksin atau apapun lah gitu. Lalu sebagai jembatan antara pendapat satu dengan pendapatnya yang lain yang terjadi di masyarakat. Jadi karena kamu menulis, kamu punya pendapat, kamu tuangkan, kamu dibaca oleh orang, jadi kamu bisa menjembatani antara pendapat satu dengan yang lain. Jadi nah dari situ biasanya nanti ada discuss. Kalau misalnya terjadi, kalau misalnya tidak, ya sudah cukup kita tahu, oh mereka berpendapat seperti itu. Sebagai bahan pertimbangan oleh semua pihak dalam mengeluarkan berbagai pendapat. Lalu sebagai penyeimbang perbedaan pendapat agar tidak saling berbenturan. Sebagai solusi baru yang mungkin dapat direalisasikan pada bidangnya. Jadi siapa tahu apa yang kamu tulis ini ada solusinya. Atau mungkin kamu menulis tapi nggak punya solusi, tapi orang lain punya solusinya. Nah, itu bisa gitu, bisa aja, sah-sah aja. Lalu ada sebagai alat ukur bagi diri sendiri tentang sejauh mana kemampuan menulisnya. Jadi kalau kamu sering menulis, lama-lama tulisan kamu jadi bagus. Kalau tulisan kamu bagus, kamu berikan ke media, dibaca oleh orang lain, akhirnya kamu terkenal gitu. Akhirnya kamu jadi penulis. It's okay, nggak masalah. Kalau misalnya kamu, siapa tahu kan nanti kamu jadi mengembangkan diri kamu jadi penulis novel atau penulis buku dan sebagainya gitu. Nah, yang terakhir, pemberian judul yang menarik dalam pembuatan esai. Usahakan untuk pemberian judul ini tidak lebih dari 12 kata. Atau mungkin kamu bisa batasi maksimal 5 kata atau 8 kata. Karena kalau terlalu banyak kata-kata dalam judul nanti jelimet jadinya gitu. Nah, lalu untuk judul ini harus singkat, padat, dan jelas. Jadi tentang apa, topiknya apa, langsung masukkan ke dalam judul gitu. Atau mungkin misalnya kamu mau berbicara tentang vaksin, taruhlah di judul itu vaksin. Atau tentang pandemi, silahkan kamu tulis pandemi. Atau membuang sampah, kamu tulis sampah aja di situ gitu. Jadi jadi tidak terlalu banyak kata, dia juga singkat, padat, dan jelas. Lalu dia untuk judul ini harus bisa mempresentasikan isi esai gitu. Entah itu misalnya tentang gizi atau tentang apapun lah itu, jadi harus bisa merepresentasikan isinya, harus bisa kamu
temukan satu kata yang tepat untuk di judul kamu gitu. Lalu yang terakhir, menarik perhatian dan minat pembaca. Jadi usahakan judul kamu itu yang bikin orang penasaran. Kalau kamu lihat di YouTube atau konten-konten kreator itu kan biasanya dia menggunakan kata-kata yang lebay gitu ya, kata-kata ini. Tapi memang kalau itu sesuai dengan isinya nggak masalah. Tapi ya karena ini kamu tentang esai atau karya tulis ilmiah, jadi harus baku gitu. Kalimatnya harus baku dan sesuai dengan isinya gitu. Kalau konten-konten kreator kan memang dia sengaja membuat topik atau judul yang lebay atau yang berlebihan supaya untuk menarik penonton. Nah, kalau kamu gunakan kalimat yang efektif yang bisa menceritakan keseluruhan esai kamu gitu, tapi yang baku kalimatnya. Syarat-syarat pembuatan judul ini harus relevan, ini mempunyai keterkaitan dengan temanya atau bagian-bagian penting dari tema. Lalu harus provokatif, ini harus menarik sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa ingin tahu tiap pembaca terhadap tulisan. Harus singkat, ya tidak usah panjang-panjang, pakai kalimat yang singkat gitu. Dan harus asli. Asli di sini adalah tidak menggunakan judul yang sudah pernah dipakai. Jadi usahakan hindari yang namanya plagiarisme atau copy paste atau kamu meniru tulisan orang lain. Jadi kamu buatlah judul yang belum pernah ada gitu. Nah, untuk penulisan judul sendiri biasanya penggunaan huruf kapital. Itu misalnya gini, pada penelitian mahasiswa UGM ditemukan manfaat lebih dari jamur. Nah, kita lihat pada di sini, biasanya pada ini kan karena kata sambung. Kata sambung biasanya hurufnya kecil, tapi karena dia berada di depan, tulislah huruf besar gitu, huruf kapital. Jadi pada penelitian mahasiswa UGM, karena UGM ini berupa singkatan, jadi harus di huruf kapital semua. Ditemukan manfaat lebih dari jamur lah. Ini dari ini karena dia kata sambung, jadinya hurufnya kecil. Jadi penggunaan huruf kapital ini dalam penulisan judul harus tepat gitu. Lalu judul bukan kalimat. Nah, susunan kata pada judul ini harus jelas gitu. Jadi bukan kalimat yang menggunakan tanda baca, karena judul itu tidak butuh tanda baca, tanda petik atau tanda ini. Kalau di esai ya, kita tidak butuh itu semua gitu. Jadi cukup satu kalimat tanpa diakhiri oleh tanda titik. Biasanya seperti itu gitu. Misalnya pada penelitian mahasiswa UGM ditemukan manfaat lebih dari jamur, udah itu aja. Jadi nggak ada tanda titik, itu tanda petiknya hilang kalau kamu tuang dalam esai gitu. Memperhatikan kelogisan, ini logis, tidaknya struktur kalimat yang digunakan atau mengedepankan kata baku yang jelas. Jadi untuk penulisan esai tetap harus pakai kalimat baku, kata-kata baku. Tidak boros kata, jadi disusun secara singkat, padat, dan jelas. Lalu yang terakhir kita perhatikan bentuk katanya atau kesamaan bentuknya. Misalnya, memahami fungsi dan cara membuat mainan edukatif. Lalu yang kedua, memahami fungsi dan cara pembuatan mainan edukatif. Gitu. Nah, kalau kalian lihat, ini kan ada membuat dan pembuatan. Mana sih yang lebih enak? Mana sih yang menginspirasi judul? Nah, kalau kita lihat lebih tepatnya kita menggunakan pembuatan. Jadi judul yang tepat adalah memahami fungsi dan cara pembuatan mainan edukatif. Gitu. Nah, ini ada contoh esai. Langsung, nah kamu lihat penggunaan huruf kapital boleh seperti ini, kapital semua tanpa ada tanda titik, tanpa ada tanda baca. Nah, untuk bagian pembukaan ini di sini ada 2 paragraf. Boleh 1 paragraf, boleh 2 paragraf, gitu. Lalu ada bagian isi, boleh 2 paragraf, 3, 4, 5, silakan. Kalau kamu punya datanya banyak, faktanya banyak, atau apa yang kamu ingin tuang banyak, silahkan. Gitu. Nah, ini pada bagian penutup juga ada 2 paragraf. 1 paragraf cukup kalau misalnya kamu memang tidak banyak-banyak isinya. Gitu. Ini bagian penutup ini adalah bagian dari kesimpulan.
Lalu ada lagi contoh esai yang kedua nih, guru yang dirampas zaman. Jadi tidak ada tanda bacanya, jadi singkat seperti itu aja. Lalu di sini ada pendahuluan atau awalan. Lalu di sini ada isinya di sini. Lalu yang terakhir ini adalah penutup. Gitu. Jadi tidak usah banyak-banyak. Ini sudah bisa dikatakan esai gitu. Kalau meskipun hanya 1 lembar. Dan menulis, karena kita di sini untuk membesarkan nama universitas melalui prestasi, bukan sekedar membesar-besarkan nama pribadi dengan membawa nama universitas. Jadi bukan, jangan kebaliknya, aku dulu lulusan UIN gitu, bukan. Jadi karena di sini kita harus bisa membesarkan nama universitas melalui diri kita, melalui prestasi kita gitu. Bukan kebalik, bukan mentang-mentang kamu alumni UIN jadi kamu bawa-bawa UIN gitu, bukan. Tapi kalau bisa usahakan kamu yang membawa nama universitas gitu. Itu menurut Abdul Jabbar. Sangat mudah untuk menjadi nomor 1, namun sangatlah susah untuk mempertahankannya. Jadi sampai kapanpun berusahalah yang terbaik, jangan pernah berhenti belajar dan berinovasi. Itu kata B.J. Habibie yang sering sekali saya ini kan. Jadi jangan pernah berhenti belajar dan berinovasi. Kalau misalnya kamu sekarang masih belajar tentang menulis, silakan kamu tulis apapun. Kamu bisa update status pakai tulisan, bikin caption. Itu nggak masalah, itu namanya belajar dari menulis. Jadi tapi jangan jadi netizen yang julid ya. Jadi komentator yang julid. Nah, itu. Jadi kita di sini adalah berlatih menulis sesuai dengan ejaan yang berlaku atau sesuai dengan kalimat baku gitu. Oke, terima kasih, semangat menulis ya. Baik, sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.